Selamat pagi para penggemar Headline FM, perkenalkan saya Nelsi, pembawa acara Talkshow hari ini. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, dokter spesialis patologi anatomi Rumah Sakit Immanuel Y. Halim Bandar Lampung, yaitu Dr. Pierri Komaladewi SPPA MH. Dalam acara Talkshow Kesehatan kali ini, kita akan membahas mengenai kanker serviks. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Nelsi. Selamat pagi para pendengar radio Headline FM sekalian. Saya Dr. Pierri Komaladewi, dokter spesialis patologi anatomi dari Rumah Sakit Immanuel Y. Halim Bandar Lampung. Nah, di sini juga telah hadir penanya kita, yaitu Mbak Seruni. Halo Mbak Seruni. Halo. Dipersilakan perkenalan dan kalau ada yang ditanyakan ke narasumber kita. Terima kasih Bu. Dok, selamat siang. Saya Seruni dari Universitas Parahyangan. Dok, sebelumnya nih, kan banyak nih masyarakat itu yang belum familiar dengan dokter spesialis patologi anatomi. Sebenarnya apa sih dok spesialis patologi anatomi itu? Ya, selamat pagi ya Mbak Seruni dan Mbak Nelsi. Jadi kalau kita cerita tentang dokter spesialis patologi anatomi, jadi dokter spesialis patologi anatomi itu dokter yang berperan menegakkan diagnosa suatu penyakit dengan jaringan atau sel yang diambil dari tubuh seseorang. Jadi jaringan atau sel tadi bisa diambil dengan cara biopsi atau dengan cara operasi. Jadi dilihat dengan makroskopis. Jadi makroskopis itu artinya dilihat dengan mata, diperiksa. Jadi kalau Mbak Seruni misalnya pernah operasi appendiknya dilihat dengan mata, diukur panjangnya berapa, diameternya berapa, ada warna-warna merah tidak. Setelah itu diproses. Setelah diproses dengan pemrosesan, lalu dilihat di bawah mikroskop. Apa aja yang terjadi di jaringan yang sudah dikeluarkan dari operasi, misalnya appendik tadi. Apakah ada infeksi atau ada yang lain seperti itu. Jadi ada beberapa proses yang dilewati. Jadi proses pra-analitik, lalu proses analitik dan proses pasca analitik, gitu ya, yang kita lakukan ya sebagai dokter patologi anatomi di sebuah rumah sakit. Wah, berarti dokter spesialis patologi anatomi itu tidak memeriksa yang khusus kanker gitu ya dok ya? Oh tidak, jadi begini. Jadi yang diperiksa itu tidak hanya kanker, tetapi semua kelainan yang bisa terjadi pada tubuh manusia, baik itu proses infeksi maupun tumor. Jadi tumor itu terdiri dari tumor jinak atau juga tumor ganas yang Mbak Seruni biasa kenal atau juga pendengar mengenal biasanya disebut kanker gitu. Nah dok, ini berbicara mengenai keganasan nih, itu apa sih dok yang paling banyak diderita oleh perempuan di saat-saat ini dok? Begini, kalau kita lihat di seluruh dunia, kanker yang paling banyak tertinggi dijumpai pada wanita di dunia itu ada dua. Kanker payudara yang pertama dan yang kedua adalah kanker serviks, gitu ya. Nah, bisa dijelaskan nggak nih dok, apa sih kanker serviks itu? Oh gitu ya. Jadi kanker serviks itu adalah proses keganasan atau kanker yang terjadi pada leher rahim. Masih ingat ya waktu kita sekolah dulu, leher rahim itu posisinya di mana? Di bawah rahim. Jadi proses keganasan di situ. Kanker serviks ini banyak dijumpai pada wanita di seluruh dunia. Tahun 2018 data pasien kanker sedunia itu ternyata kanker serviks maksud saya itu ternyata 47% kasus kanker serviks yang dijumpai ditemukan di Asia dan angka kematiannya cukup tinggi. Juga kemarin 2 minggu yang lalu saya ikut webinar itu pada tahun 2018 itu tercatat di Indonesia itu ada 32.649 orang penderita dengan kasus kematiannya jumlahnya cukup tinggi, 18.279 orang yang meninggal gitu. Terus apa ya dokter penyebab kanker serviks ini? Gitu ya. Kalau penyebab kanker serviks ini sebenarnya adalah human papillomavirus, itu penyebab utamanya ya.
Tapi juga ada penyebab-penyebab tambahan yang bisa menyebabkan orang menjadi terkena kanker serviks ini. Misalnya begini, multi partner atau aktivitas seksual dengan banyak partner, lalu juga kebiasaan-kebiasaan yang membuat imunitas dari kemaluan itu menurun, misalnya proses infeksi, merokok gitu ya. Juga aktivitas seksual yang dimulai pada usia muda itu juga ada merupakan pemicu-pemicu tambahan untuk terjadinya kanker serviks ini gitu. Lah gejala-gejalanya apa aja dok? Gejala-gejalanya, jadi kalau pada tahap awal, fase awal, stadium awal maksud saya itu biasanya sering dijumpai tidak bergejala. Tetapi kita sering menjumpai gejala keputihan dan juga perdarahan sesudah senggama atau berhubungan intim. Tapi pada keadaan tertentu stadiumnya berkembang ya, dan dia menjadi stadium yang lebih lanjut, orang akan merasa nyeri di pinggang, lalu juga nyeri perut bagian bawah. Tapi suatu ketika sifat kanker ini kan infiltratif ya, infiltratif itu mendesak masuk kemana-mana. Dia tergantung. Jadi kalau ini menginfiltrasi dan masuknya tumor ke organ yang terkena, ini bisa menjadi banyak hal. Misalnya terjadi fistula vesicovagina, jadi dari vagina ke kandung kencing, atau juga bisa terjadi fistula rektovaginal. Jadi ada kayak seperti lubang fistula begitu dari rektum ke vagina. Itu tergantung bagaimana kanker ini semakin stadiumnya lanjut dan infiltrasi ke tempat yang memang dialami oleh seseorang yang terkena begitu. Lah kalau kita sekarang sudah mengetahui penyebabnya, sudah mengetahui gejalanya juga. Nah, caranya mendeteksi apakah kita terkena kanker ini gimana dok? Begini, cara mendeteksinya itu sebenarnya mudah. Yang menjadi masalah di tempat kita adalah biasanya orang itu tidak datang pada stadium dini, tapi dia datang pada stadium lanjut. Sehingga kita sangat berbeda penanganannya antara stadium awal dini itu dengan stadium yang lanjut. Jika ditemukan pada stadium dini, penanganannya akan lebih mudah dibandingkan saat dijumpai pada stadium lanjut. Kalau dia stadium dini ditemukan, maka akan lebih cepat bisa teratasi dibandingkan kalau dia datang pada waktu stadium lanjut. Lalu deteksi apa yang bisa dilakukan itu banyak. Misalnya adalah pap smear, lalu juga dengan pemeriksaan IVA, lalu ada pemeriksaan FILI. Saat ini yang berkembang adalah DNA HPV, dan perlu diketahui juga ya Mbak Seruni, saat ini sudah ditemukan vaksinasi untuk kanker serviks ini, gitu ya. Dokter, Ya. terus deteksi yang dokter tadi kasih tahu itu bisa nggak ya dilakukan di Rumah Sakit Immanuel? Ya, sangat bisa. Jadi Rumah Sakit Immanuel ini sudah bisa melakukan deteksi dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Jadi pap smear itu di Rumah Sakit Immanuel sejak 7 tahun yang lalu itu juga sudah bisa dilakukan pap smear, bukan hanya metode konvensional, tapi metode dengan menggunakan yang dinamakan metode thin prep. Ini peralatannya lebih canggih, jadi dengan kemampuan alat tertentu itu selnya ditarik begitu Mbak, sel-sel yang ganas itu baru nanti kita cek dan kita lihat di bawah mikroskop. Itu sudah dilakukan di Rumah Sakit Immanuel. Terus teknisnya nih, kalau kita mau mendapatkan pelayanan deteksi dini tersebut di Rumah Sakit Immanuel, siapa nih yang bisa kita hubungin dokter? Oke, pendengar Heartline FM yang terkasih, jadi kalau mau periksa pap smear di Rumah Sakit Immanuel bisa lewat dokter spesialis kandungan, atau juga bisa lewat klinik KIA, atau juga bisa kalau mau sekalian general check up ya, medical check up, bisa langsung masuk ke paket medical check up, karena ada paket medical check up yang langsung sekalian dengan pap smear. Mau periksa semua
sekalian ada pap smearnya begitu. Itu sudah ada paketnya, dan silahkan datang ke customer service Rumah Sakit Immanuel ya, atau ke bagian pendaftaran, nanti akan dibantu di situ. Dan perlu kita ketahui ya, Rumah Sakit Immanuel juga sudah melayani vaksinasi untuk ini HPV ya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, amankah dok berobat ke Rumah Sakit Immanuel? Jadi tidak perlu takut ya, semuanya tidak perlu takut untuk berobat ke Rumah Sakit Immanuel. Jadi protokol penanganan COVID ini sudah dilakukan oleh semua staf di Rumah Sakit Immanuel sesuai standar. Semua pakai masker, semua pakai APD, ada APD level 1, level 2, level 3, semuanya sudah menggunakan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Lalu waktu masuk ke Rumah Sakit Immanuel itu sudah aksesnya sudah diatur. Jadi ada screening, lalu pasien yang masuk itu sudah diarahkan. Ini sakit apa? Kalau batuk pilek dia akan diarahkan ke klinik tertentu. Lalu juga suhu badan itu sudah langsung diperiksa. Jadi antara pasien yang suspek dan pasien yang tidak itu kita sudah langsung membedakan. Screening ini bukan hanya dilakukan di poliklinik saja, tapi juga waktu di UGD pun screening ini sudah langsung dilakukan. Jadi kalau ada pasien-pasien yang akan berobat ke Rumah Sakit Immanuel, jangan takut. Prosedurnya sudah dilakukan sesuai dengan protokol COVID. Jadi menjamin Bapak Ibu mendapatkan semuanya sesuai protokol di Rumah Sakit Immanuel. Terus dokter, kalau pasien itu tetap takut nih datang ke Rumah Sakit Immanuel, ada solusinya nggak ya dokter? Oh gitu ya, masih takut juga ya, karena memang sekarang pandemi ini semakin lama yang menderita COVID semakin banyak ya. Jadi kalau masih juga takut ya, kita menyediakan fasilitas layanan khusus untuk konsultasi kesehatan secara online dengan menggunakan layanan fasilitas namanya Imona, singkatannya dari Immanuel On Air. Jadi fasilitas online ini pendengar Headline FM bisa menghubungi WA dengan nomor 0811 794 5500 di hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 13. Jadi jangan takut. Jadi dicatat saja nomornya, nanti apa yang Bapak Ibu tanyakan di situ, apa yang akan pendengar tanyakan akan dilayani lewat Imona ini. Jadi mau tanya masalah seputar COVID juga bisa, lalu seputar pelayanan rumah sakit di masa pandemi ini juga bisa. Juga bisa seputar kesehatan, mau tanya apa tentang kesehatan masih bisa dilakukan di Imona. Bahkan kalau mau mengurus Bapak Ibu sakit tertentu, ngulang obat itu juga bisa dibantu dengan Imona. Juga semuanya bisa dilakukan dari rumah, verifikasi pembayaran juga dari rumah, lalu membantu mengirim obat juga bisa dilakukan. Jadi pelayanan Imona ini sangat membantu untuk Bapak Ibu yang rutin harus mengkonsumsi obat. Misalnya pada pasien-pasien hipertensi, diabetes, epilepsi maupun pasien-pasien TBC. Silahkan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Imona. Saya ulang lagi nomornya di 0811 794 5500. Begitu Mbak Nelsi. Oke, pendengar Headline FM, diskusi kesehatan kita sudah selesai hari ini. Terima kasih Dr. Ferry buat waktunya, Mbak Saroni. Terima kasih.